Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Nas. Silakan masuk, mari duduk. Terima kasih Bu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Apakah perjalanan ke sini lancar? Lumayan lancar Bu. Syukurlah Dina. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan bahwa apapun yang kamu ceritakan hari ini bersifat kerahasiaan. Ini adalah ruangan yang terbaik dan aman untuk kamu berbicara. Saya di sini untuk mendengarkan dan membantu kamu menemukan solusi terbaik. Apakah kamu siap untuk berbicara? Siap Bu. Jadi, apa yang bisa Ibu bantu hari ini? Bu, akhir-akhir ini saya merasa berat untuk ke sekolah. Rasanya tidak semangat seperti dulu lagi. Jadi, kamu merasa berat untuk ke sekolah dan rasanya sudah berbeda. Iya Bu, padahal dulu saya senang sekali, tapi sekarang rasanya berbeda. Sejak kapan kamu merasakan hal ini? Mungkin sudah 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu, apa yang terjadi? Ada Bu, saya bertengkar dengan sahabat saya, Risa. Kami berteman sejak SMP, tapi sekarang kami sudah tidak bicara lagi. Jadi kamu bertengkar dengan sahabat baik kamu, Risa, dan kalian tidak bicara lagi. Hal itu yang membuat kamu merasa berat datang ke sekolah. Iya Bu, rasanya sedih sekali. Setiap saya melihat dia dalam kelas, rasanya jadi canggung. Jadi saya tidak fokus untuk belajar. Bisa ceritakan permasalahanmu secara detail apa yang terjadi antara kamu dan Risa? Jadi begini Bu, 2 minggu yang lalu ada tugas kelompok. Saya dan Risa satu kelompok, ada teman-teman yang lain juga. Risa merasa bahwa saya tidak memberikan kontribusi yang cukup. Risa merasa bahwa saya hanya mau numpang nilai saja Bu. Jadi Risa mengatakan bahwa kamu tidak berkontribusi dalam kelompok itu dan hanya menumpang nilai. Iya Bu, padahal itu tidak benar. Saya sudah berusaha untuk mencari materi juga, tapi pada saat itu saya sedang sakit, jadi saya tidak ikut di pertemuan kelompok tersebut. Saya sudah beritahu kepada Risa, tapi Risa tetap marah. Jadi kamu merasa sudah berusaha untuk mencari materi padahal sedang sakit dan tidak ikut pertemuan kelompok. Kamu sudah menjelaskan itu kepada Risa, tapi dia tetap marah. Iya Bu, saya merasa tidak dipahami. Terus dia juga cerita kepada teman-teman, jadi teman-teman yang lain juga menjauhi saya. Rasanya tersisih. Jadi selain Risa yang marah, ada beberapa teman-teman kelompok kamu juga yang menjauhi kamu dan itu yang membuat kamu merasa tersisih. Iya Bu, saya juga tidak punya tempat untuk bercerita waktu sekolah. Waktu istirahat juga saya lebih sering sendiri. Jadi itu yang membuat saya berat sekali untuk ke sekolah. Nilai saya juga turun. Jadi permasalahanmu dengan Risa ini berdampak dengan semangat belajar dan nilai pelajaran kamu. Benar sekali Bu, saya jadi sulit untuk berkonsentrasi karena pikiran saya kemana-mana. Apakah kamu sudah mencoba berbicara lagi dengan Risa? Belum Bu, saya takut Risa makin marah. Lagi pula Risa juga menjauhi saya. Jadi kamu ingin berbicara dengan Risa tapi kamu takut marah dan Risa juga menjauhi kamu. Iya Bu, saya sangat bingung. Baik Dina, mari kita coba pahami bersama. Dari penjelasanmu tadi sepertinya ada 2 poin permasalahan. Yang pertama, konflik dengan Risa yang membuat hubungan pertemanan kalian renggang, dan dampak dari konflik itu yang mempengaruhi semangat belajarmu dan nilai pelajaranmu, betul? Betul. Kalau kamu lihat sendiri, apa hal utama yang kamu selesaikan terlebih dahulu? Mungkin permasalahan dengan Risa Bu, karena kalau permasalahan dengan Risa ini tidak selesai, saya akan terus merasa tidak nyaman berada di sekolah. Jadi kamu merasa memperbaiki hubunganmu dengan Risa itu hal yang utama? Ya Bu, saya ingin berbicara lagi dengan Risa, setidaknya tidak canggung seperti saat ini. Bagus, sekarang coba kamu refleksikan, seperti tahu ada yang ada dalam dirimu yang mungkin berkontribusi pada masalah ini.
misalnya caramu komunikasi atau caramu menyampaikan penjelasan ke Risa? Mungkin saya kurang tegas kepada Risa, Bu, karena saya hanya memberikan informasi kepada Risa melalui chat, tidak bertemu secara langsung. Nah, mungkin Risa menganggap saya bahwa saya itu tidak serius. Jadi kamu menyadari bahwa cara menjelaskan lewat chat kepada Risa mungkin membuat Risa merasa kamu tidak serius dengannya. Ya, Bu, mungkin seharusnya bertemu secara langsung. Nah, itu kesadaran yang baik, Dina. Jadi tujuan yang ingin kamu capai adalah bisa berkomunikasi secara langsung dan memperbaiki hubunganmu dengan Risa. Ya, Bu, itu yang saya inginkan. Baik, Dina, sekarang mari kita pikirkan cara-cara apa saja yang bisa kamu lakukan untuk mencapai tujuan itu. Mungkin kita tidak perlu menilai dulu apakah cara itu baik atau tidak. Sekarang kita cari dulu sebanyak mungkin. Kamu setuju? Setuju, Bu. Oke, coba kamu pikirkan apa saja yang bisa kamu lakukan. Mungkin saya bisa mengajak Risa bicara empat mata. Baik, mengajak Risa bicara empat mata. Ada lagi? Atau mungkin saya bisa mengajak teman yang lebih dekat dengan kami untuk sebagai penengah. Bagus, minta bantuan teman sebagai penengah. Ada alternatif lain? Atau saya bisa menulis surat untuk menjelaskan semuanya kepada Risa. Oke, menulis surat penjelasan. Masih ada yang dipikirkan? Saya juga bisa mengajak Risa ke tempat favorit kami berdua, ke kantin atau ke taman agar suasananya lebih tenang. Oke, mengajak ke tempat favorit bersama. Bagus sekali. Bagaimana kalau ibu tambahkan alternatif lain? Kalian juga bisa meminta bantuan ibu sebagai konselor untuk memfasilitasi kalian berdua nanti di ruang BK. Bagaimana? Boleh, Bu. Oke, jadi kita punya 5 alternatif, yaitu mengajak bicara empat mata, meminta bantuan teman sebagai penengah, menulis surat penjelasan, dan mengajak ke tempat favorit bersama, dan meminta bantuan fasilitasi konselor. Sekarang mari kita evaluasi satu-satu alternatif yang berdasarkan nilai-nilai yang kamu punya. Ya, Bu. Sepertinya mengajak ke tempat favorit dan meminta fasilitasi konselor memenuhi semua nilai yang penting bagi kamu. Berdasarkan hal itu, mana yang paling memungkinkan untuk kamu lakukan? Mungkin mengajak ke tempat favorit, Bu, supaya lebih natural. Tapi kalau misalnya Risa masih marah dan kami masih belum bisa bicara, saya akan meminta bantuan Ibu. Jadi keputusan yang kamu ambil adalah mengajak Risa ke tempat favorit kalian sebagai langkah pertama, dan jika belum berhasil, kamu akan meminta fasilitasi kepada ibu, betul? Betul, Bu. Sebelum kita lanjut, ibu ingin memastikan beberapa hal. Apakah alternatif ini spesifik dan jelas bagi kamu? Ya, Bu, jelas. Apakah alternatif ini meyakinkan dan kamu percaya bisa melakukannya? Ya, Bu. Apakah alternatif ini sesuai dengan nilai-nilai yang kamu pegang? Sesuai, Bu. Apakah alternatif ini membantu kamu untuk berkembang sebagai pribadi? Iya, Bu, saya jadi belajar untuk berani berkomunikasi. Apakah alternatif ini sesuatu yang bisa kamu kendalikan dan laksanakan? Iya, Bu, karena ini tergantung diri saya. Dan yang terakhir, apakah kamu memang ingin melakukannya? Iya, Bu, saya ingin menyelesaikan masalah ini. Bagus sekali, Dina. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu membuat rencana tindakan yang konkret. Apa tujuan spesifik yang ingin kamu capai dari percakapanmu dengan Risa nanti? Mungkin saya hanya ingin Risa memahami situasi saya saat itu, Bu. Terus saya juga akan meminta maaf karena hanya menjelaskannya lewat chat saja. Jadi kamu ingin Risa memahami situasimu dan akan meminta maaf atas caramu komunikasi, betul? Betul, Bu. Lalu langkah apa yang akan kamu ambil pertama kali? Mungkin saya akan mencari waktu yang tepat untuk Risa, contohnya pada saat jam istirahat besok. Bagus. Bagaimana cara kamu mengajaknya dan apa yang akan kamu katakan? Mungkin saya akan mendekati dan bilang, Risa, ayo ngobrol, ada yang ingin saya katakan kepada kamu, ke kantin yuk, seperti dulu. Begitu, Bu. Bagus, kamu sudah memikirkan kata-katanya. Lalu apa yang akan kamu katakan saat sudah di kantin nanti? Mungkin saya akan meminta maaf karena hanya menjelaskannya lewat chat saja. Terus saya juga akan menjelaskan bahwa
waktu itu saya benar-benar sakit, dan saya juga sudah berusaha mencari materi, tetapi saya memang tidak ikut di pertemuan kelompok. Nah, bagus sekali Dina, itu adalah rencana-rencana yang bisa kamu gunakan besok. Apakah ada yang kamu perlukan lagi untuk mencapai rencana itu? Mungkin sudah tidak Bu, karena rencana saya sudah jelas. Baik Dina, karena waktu kita hampir habis, sebelum kita akhiri, masih ada yang kamu tanyakan atau ingin kamu sampaikan? Sudah cukup Bu, terima kasih. Sama-sama. Sebelum itu, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita bicarakan hari ini dan apa yang akan kamu lakukan. Menurut saya, masalah saya adalah konflik dengan sahabat saya Risa yang membuat saya tidak semangat untuk ke sekolah. Saya memutuskan untuk mengajak Risa berbicara besok di kantin pada saat jam istirahat untuk menjelaskan situasi, dan saya juga akan meminta maaf. Saya sudah mencatat poin-poin yang akan saya berikan kepada Risa, dan kalau memang Risa masih belum bisa berbicara dengan baik, saya akan meminta ibu untuk menjadi fasilitator. Sempurna Dina, kamu sudah sangat memahami rencana tindakanmu. Sekarang bagaimana perasaanmu setelah konseling ini? Saya rasa sangat lega Bu. Tadi saya datang dengan perasaan berat, tapi sekarang saya sudah tahu apa yang akan saya lakukan, dan saya sudah lebih percaya diri untuk menghadapi Risa. Ibu senang mendengarnya. Kamu sudah menunjukkan keberanian dengan datang hari ini ke sini dan kemauan untuk menyelesaikan masalahmu. Ibu yakin kamu bisa menyelesaikannya besok. Terima kasih Bu, dukungan Ibu sangat berarti. Baik, Ibu tunggu kabar baiknya. Ibu percaya dengan kemampuanmu, kamu pasti bisa. Terima kasih sekali lagi Bu. Assalamualaikum.